Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adrati wa jamna syana salihin jalakatul muqarrabin husanila mu'alif hadal kitab Sahih Nawawi ad-Dimashqi sallallahu alaihi wasallam ba'ana ummatina wa jatina wa sallallahu masyayina husanila mahadina al-asqiya malang talamidhi wa asati wa alibaidihim lillahi ta'ala lahumul fatihah Munasyaratim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji azkar tadi malam. Mohon maaf libur karena kita di perjalanan dan nyari tempat berhenti ternyata nggak mudah karena waktunya yang udah malam. Kita lanjutkan bab ke-6. Ustadz sekarang di Nganjuk. Lagi sowan Mbah Ibu Nganjuk ini lagi di rumahnya adik Bu Rosida di Nganjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Babu karuhatil qiyami. Bab tentang makruhnya berdiri minal majlisi saking majlis qabla ayyadhkura sebelum zikir Allah yang Allah. Bab ini menjelaskan kalau kita duduk di majlis, kalau kita lagi ngumpul, kita dimakruhkan untuk berdiri atau bubar majelisnya sebelum zikir pada Allah Ta'ala. Rawaina fi isnadin sahih fi sunan Abi Daud radhiyallahu anin ana Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mamin kaumin, tidak ada dari suatu kaum yakumuna yang berdiri min majlisin saking majlis layal kuruna yang tidak zikir Allah yang Allah fi dalam majlis ila qamu kecuali berdiri an misli sifati himarin saking seperti bangkai himar. Kata Nabi, kalau kita ngumpul-ngumpul tapi di situ tidak ada zikir, tidak ada sesuatu yang digunakan untuk mengingat Allah, maka kemudian kita bubar. Kata Nabi, maka orang yang bubar dari majelis yang di majelis itu tidak ada zikir, maka begitu bubar orang itu kayak seperti bangkai himar. Jadi dia bau, dia menjadi sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Misli jifati himarin, jadi dia kayak bangkai himar. Wakana lan ono lahum kedhi anggota majelis apa hasaratun, merasa akan menjadi rugi. Nanti di akhirat dia akan menyesal bahwa dia telah melakukan kumpul-kumpul, telah melakukan diskusi di majelis. Kita sering toh, mungkin yang muda-muda aktivis ya, mahasiswa, teman-teman mahasiswa, kita sering kumpul, sering diskusi. Alasannya apa itu? Bahas umat. Oh, nasib umat ini Ustaz. Atau apa yang Anda aktivis, maka kata Kanjeng Nabi, kalau kita ngumpul di kumpulan itu, kita diskusi, kita membahas apapun, mungkin untuk umat atau diskusi keilmuan atau yang lain, tetapi kalau itu kemudian tidak ada zikir, maka begitu bubar, maka itu kayak bangkai himar dan kita nanti di akhirat akan nyesel karena kita telah melakukan kumpulan, melakukan majelis tapi tidak ada zikir. Karena itulah kemarin kemudian kita disarankan, diajarkan oleh Nabi untuk melakukan doa kafaratul majlis. Yang kemarin masih ingat, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa majelis, kafaratul majlis yang diajarkan Nabi. Kenapa harus kafaratul majlis? Karena tadi kalau kita kumpul-kumpul, mungkin di kumpulan itu kita lupa tentang zikir, itu terkafaroti, tertebus dengan itu. Karena itulah di sini majelis yang tidak ada zikirnya kita dimakruhkan untuk meninggalkan itu. Jadi sebelum meninggalkan diharapkan ada zikirnya. Rawaina an Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sapane wong kok ada yang duduk sopoman makadan ing duduk lam yadhkur kang tidak ada zikir, kata Nabi
Di hadis yang lain, kalau yang tadi kumpul dalam majelis, kalau ini kita duduk mungkin berdua bertiga, sering ya kita kumpul-kumpul, ngumpul berdua bertiga untuk bahas diskusi. Kata Nabi, siapa yang duduk berhenti duduk, yang dalam duduk itu lam yadhkur, yang tidak ada zikir Allah Ta'ala, kanat mongko ono ale ngatasi man minallahi di sisi Allah apa tiratun, sesuatu yang kurang. Kata Nabi, siapa yang duduk, kita bahkan sering duduk bareng, ngerumpi, mungkin kerja bareng, kerja kelompok, duduk bareng, kemudian ternyata di situ tidak ada zikir, nggak ada istighfar, nggak ada zikir, maka di dalam pandangan Allah, duduk kita tadi, diskusi kita, kerja bareng kita, iku tirotun, ada sesuatu yang kurang. Jadi ada sesuatu yang kurang, tiroh. Waman iku yang duduk, waman sapa wong ittaja'a, yang tiduran, kita bukan hanya duduk aja kata Nabi dalam hadis. Kalau yang di hadis di sebelumnya majelis, kalau yang di hadis kedua duduk aja kayak kita, nggo buku, mungkin baca ya, tapi tidak ada zikirnya, baca bacaan, baca buku, baca komik atau apa. Nah, ternyata tidak hanya majelis, tidak hanya duduk, bahkan hadis berikutnya man itajoa, siapa yang berbaring, lam yadhkur, yang tidak zikir, fihi dalam itijak tadi, siapa yang berbaring layahan kayak kita, apa itu, kelesetan ya, kelesetan atau rebahan, layahan, yang layahan itu kita ngelamun gak ono zikire, nggak ada zikirnya, kanat mongko ono apa itijak tadi ale ngatasi man minallahi tiratun, bagi layahan pun yang tidak ada zikirnya, maka berarti dia juga kurang. Karena itulah masih ingat, kita itu ulul albab itu adalah orang yang berdiri, duduk, tidurnya senantiasa yadhkurunallaha, yaitu orang yang senantiasa ingat. Jadi kita berdiri, kita jalan, pikiran kita Allah SWT. Ketika biasanya sopir-sopir itu melaku malam sholawatan atau zikir. Nah, itu bagus, tetapi maca selawat dan zikir tidak hanya ketika nyopir, tapi ketika dengok-dengok dhewean yo selawatan, yo zikir, ketika rebahan layan juga zikir. Jadi bukan hanya ketika ini. Nah, Nabi mengatakan tidak hanya majelis zikir, bahkan ketika duduk-duduk biasa juga harus zikir. Tidak hanya itu, bahkan ketika rebahan pun harus zikir. Siapa yang masuk majelis zikir, siapa yang duduk-duduk, bahkan siapa yang rebahan, yang di situ tidak ada zikir, maka ada tirotun, ada sesuatu yang kurang. Kultu matur sapa ingsun Imam Nawawi, tirotun utai lafat tirotun. Tirotun itu apa toh? Wa maknahu taimanane tirotun itu naksun, kurang, ada yang tidak genap. Jadi mungkin Anda ngumpul diskusi, kita sering ya webinar, kumpul diskusi, seminar, maka kalau kemudian di situ tidak ada zikirnya, maka berarti kurang. Bahkan kalau di atas tadi misla jifati himarin, maka begitu bubar itu kayak baunya kayak bau bangkai himar, karena tidak ada zikirnya. Karena itulah kemudian kita diarahkan untuk pakai kafaratul majlis. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi an Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi alaihi salatu wasallam qala, man sapane wong jalasa yang duduk, majalasa kaumun majlisan, tidak duduk seorang kaum majlisan ing majelis, lam yadhkur, yang tidak zikir, walam yusallu, dan tidak maca selawat ala nabihim ing atase Kanjeng nabine mereka fi dalam majelis, illa kana, kecuali ono alih mengatasi kaum apa tirotun. Kata hadis ini berarti zikir itu bisa tidak hanya zikir. Hadis ini mengatakan sekelompok kaum, sekelompok umat, sekelompok masyarakat yang mengadakan majelis yang itu tidak ada zikir atau tidak ada selawat. Jadi kita kemungkinan dua,
kita bisa lakukan zikir atau bisa ganti selawat. Kalau nggak zikir boleh selawat. Kalau dua-duanya itu nggak ada, zikir nggak ono, selawat yo nggak ono, apa yang terjadi? Maka berarti di majelis itu ada yang tidak genap, ada yang kurang. Nah, masalahnya kemudian hadis ini berikutnya mengatakan, ini ilakana alain tiratun. Siapa yang mengadakan majelis yang kemudian di majelis itu tidak ada selawatnya, tidak ada zikirnya, maka dianggap ada yang kurang. Akibat dari kurang ini fa insa'a, mongko lamun menghendaki sapa Allah azabahum. Ini yang kemudian kita harus hati-hati. Karena kekurangan tadi, hadis sebelumnya kan hanya mengatakan bangkainya kayak bangkai khimar, baunya kayak bangkai khimar. Nah, kalau di sini malah lebih berat. Karena tidak ada zikir atau selawat tadi, maka kalau Allah berkehendak azabahum, bisa saja Allah kemudian memberikan cobaan, siksaan pada orang tadi karena telah melakukan kumpul-kumpul tanpa ada zikir dan selawat. Wa insa'a, bisa juga ghafar lahu, mengampuni sapa Allah lahu maring mereka. Akibat tidak ada zikir atau selawat dalam majelis, maka kemungkinannya dua. Allah kalau berkenan bisa aja mengampuni, gak apa-apa. Tapi bisa juga adzabahum. Nah, kita tuh kan khawatir kemudian persoalannya gak ghafara lahum, tapi adzabahum. Karena itulah marilah kita biasakan kalau kita kumpul, kita ngadakan pertemuan, ada zikirnya, ada selawatnya. Biasanya lah di bapak orang kampung, kalau tidak kafaratul majlis, berarti ditutup dengan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, terus bubar. Berarti udah cukup, boleh. Karena hadisnya di sini kemudian walam yusolli, boleh. Tidak boleh zikir. Jadi kalau nggak zikir boleh selawat. Nah, berarti ditutup selawat lah wong kampung mari tahlilan atau mari kumpulan, mari apa selawatan. Sehingga kata orang-orang gampang bubarno bangser, bubarno itu gampang. Diselawati langsung bubar. Nah, selawat itu bisa. Nah, kalau tidak ada zikir, nggak ada selawat, maka gantinya kafaratul majlis. Nah, gitu. Jadi kalau kita ngadakan majlis, boleh silakan bisa pilih. Kalau tiga-tiganya itu jauh lebih bagus. Ada zikirnya, ada selawatnya, ada kafaratul majlisnya, maka itu luar biasa. Tapi kita boleh pilih satu bisa zikir. Kalau kayak no zikir ya selawat. Kalau nggak selawat ya kafaratul majlis. Berarti ada salah satu ini, insya Allah. Semoga kemudian majelis kita itu terberkati dengan tadi ada selawat. Kalau nggak selawat ya zikir, kalau nggak zikir ya kafaratul majlis. Ada 3. Salah satu 3 itu boleh atau dikumpulkan semuanya, monggo, mungkin itu jauh lebih bagus. Oke, ini melanjutkan kemarin yang bab zikir-zikir kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan bab ke-7. Babu zikri, bab tentang zikir fitoriki dalam jalan. Ini kalau neng jalan yang biasa mengukur jalan, biasanya para sopir, para mahasiswa yang sering riwariwi bolak-balik dari rumah ke kampus, atau yang para pekerja yang dari rumah macam biasanya banyaknya tiap pagi berangkat ke sawah atau ini. Nah, di zikir itu tidak hanya di masjid. Zikir itu tidak hanya di masjid, tidak hanya di majelis, tapi bisa juga di jalan. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mamin qaumin, tidak ada bagi seorang kaum jalasu yang duduk-duduk majlisan ing suatu majelis lam yadkur, yang tidak menyebut tidak zikir Allah yang Allah azza wa jalla illa kanat, kecuali ono alih mengatasi kaum apa tiratun. Tadi udah sama hadisnya dengan tadi, bahwa kalau kita ngumpul maka harus ada zikir. Kalau nggak zikir ada selawat. Kalau nggak ada selawat kafaratul majlis. Kalau tidak maka tiratun. Kata Nabi berarti ada yang kurang. Yang kurang itu di sisi Allah baunya kayak bau bangkai himar. Yang dari itulah maka hadis tadi kemudian mengatakan kalau Allah berkehendak bisa saja kita diampuni karena
lupa zikir, lupa selawat, atau lupa kafaratul majlis. Nah, kalau bisa juga kalau nggak terampuni, kita akan mendapatkan ujian, siksaan atau cobaan dari Allah karena perilaku kita yang tadi. Tapi ternyata tidak hanya itu, tidak hanya majlis. Wama salaka, lan tidak ada perjalanan, berjalan sapa rajulun thariqon ing jalan lam yadkur. Begitu juga di jalan. Tadi zikir di majlis. Kalau di majlis enggak, di majlis duduk. Kalau tidak duduk layahan. Nah, ternyata hadis ini kemudian tidak hanya itu, bahkan jalan, di jalan kalau kita berkendaraan itu pun disarankan untuk zikir. Siapa yang melaku, siapa yang berjalan, kata Nabi, ma salaka rajulun thariqon, siapa yang berjalan lam yadhkur, yang kemudian di dalam jalan itu tidak ada zikir, illa kanat alaihi tiratun, maka di dalam perjalanan itu juga ada yang kurang. Karena itu kita masih ingat sejak awal diajari kalau kita mau jalan kita ada doa toh. Apa itu doa yang melaku? Bismillah tawakal tuh boleh, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Pokoknya ada doanya lah. Banyak kemarin doanya, tapi bukan doa tidur. Nanti mau jalan itu doanya doa tidur, makanya begitu kendaraan jalan langsung mapan turu. Enggak, bukan doa tidur. Jadi jangan lupa paling enggak bismillah. Kita masih ingat dulu Ustadz masih kuliah, masih mahasiswa S1. Kendaraan yang di belakang di depan atau di belakangnya Ustadz ketika itu. Jadi kita nompak sebelumnya atau sesudahnya nih, saya lupa. Itu tahun 89 atau 890. Kecelakaan, kena pas nyabrang rel itu, bis itu kena kereta. Hancur bisnya. Banyak korbannya. Tapi ada 3 atau 2 orang yang utuh selamat. Begitu kena ini, enggak tahu kata dia tiba-tiba sudah di luar, dan hanya dia yang kemudian tidak tidak luka apapun, selamat alhamdulillah. Rame akhirnya kok iso ya, enggak tahu lah informasinya. Kemudian informasinya katanya begitu naik dia baca bismillah, baca doa, kemudian falak binas. Alhamdulillah lah. Tapi artinya kita itu hendaknya berdoa. Semoga kita nggak tahu apa yang ada di jalan, tapi ketika berdoa semoga Allah senantiasa menjaga perjalanan kita. Lah, di sini Nabi juga mengatakan siapa yang berjalan kemudian di jalan itu dia tidak zikir, tidak ada zikir, tidak ada selawat juga mungkin, maka ada yang kurang. Karena itulah jangan lupa ketika mau jalan, Anda yang santri di pondok mau melaku ke kampus, bismillah, naik motor, bismillah, jangan lupa itu. Kadang kita lupa karena sudah biasa, jadi kadang moco itu ketika naik mobil aja, tapi naik kendaraan enggak. Marilah kita biasakan doa, tidak hanya di majelis, tidak hanya pas duduk-duduk, tidak hanya tiduran, bahkan berjalan pun Nabi mengatakan siapa yang berjalan tapi kemudian nggak ada zikir, kanat lahu tiratun. Marilah kita biasakan untuk itu. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni wa dalailun nubuwah an Abi Umamah. Ini hadis ini terkait dengan fadilahnya baca surat tertentu, yaitu surat Ikhlas. Ini ada cerita begini. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu an qala, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Jibril wa halutai Jibril iku bitabuka, wa halutai Nabi iku bitabuka ana Tabuk. Suatu ketika Kanjeng Nabi itu lagi di daerah Tabuk. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Kemudian qala ngendika sapa Jibril, ya Muhammad, Muhammad, ishad janazata Muawiyah bin Muawiyah al-Ghazani al-Muzani. Ini bukan Muawiyah bin apa itu? Muawiyah yang Bani Umayyah ya, bukan. Bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi ini Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Beliau wafat ketika Kanjeng Nabi di Tabuk. Berarti mungkin Muawiyah ini rumahnya Tabuk, daerah situ ya. Kemudian Nabi pas di situ, Muawiyah ini wafat. Loh, coba ada seseorang sahabat wafat, Nabi mungkin nggak tahu. Nah, yang ngasih tahu Kanjeng Nabi itu malaikat Jibril.
luar biasa. Jadi yang menginformasikan Kanjeng Nabi itu ada Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani wafat. Dan malaikat Jibril tidak hanya ngasih tahu, tapi malah nyuruh Muhammad ishad, saksikanlah jenazah itu. Jadi malah ngokon Nabi, minta ke Nabi untuk Nabi ikut mempersaksikan jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah. Itu luar biasa. Nah, kita kan diumumkan oleh speaker masjid telah wafat, sopo. Nah, ini saya ngumumkan malaikat Jibril. Itu luar biasa. Fakhoroja karena dikasih tahu oleh malaikat Jibril, fakhoroja maka keluar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazala, kemudian malaikat Jibril turun. Artinya turun dari langit dan bahasa kita. Dan yang turun itu ternyata bukan hanya malaikat Jibril. Fi sab'ina alfan, bersama 70.000 minal malaikati. Jadi malaikat Jibril turun untuk ikut Kanjeng Nabi mempersaksikan jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Dan malaikat Jibril ternyata nggak sendiri, diiringi 70.000 malaikat. Fawadoa, bahkan Jibril tidak hanya turun, malaikat tidak hanya turun, tetapi apa yang terjadi? Fawadoa, kemudian meletakkan sopo Jibril janahatal aimani, sayap kanannya. Kalau ini kinayah tentu. Jadi Anda jangan bayangkan malaikat tuh koyok maruk doro terus suwiwine dilenggak lah. Ini kan karena malaikat diasumsikan iso terbang, kemudian punya. Jadi ini kan bahasa-bahasa sastra kinayah, kiasan. Ini kan menunjukkan malaikat Jibril itu sangat menghormati Muawiyah, menghargai umat, sehingga kemudian beliau sampai meletakkan sayapnya. Dan bahasa kita begitu. Kalau bahasa kita kita menghormati orang yang sangat kita hormati, kemudian kita menunduk tangan kita di bawah. Atau kalau film-film Jepang, film-film kemudian di tangannya di bawah. Nah, bahasanya gitu. Fawadoa sayap kanannya ala jibarin yang atasnya sebuah gunung. Fawadoat, kemudian juga ikut meletakkan sopo malaikat tadi yang 70.000. Fawadoa mongko meletakkan sopo Jibril janahahu al-aisar, sayap kanannya diletakkan di sebuah gunung sana, kemudian sayap kirinya diletakkan di sebelah sana. Fawadoat, mongko kemudian juga para malaikat melakukan hal yang sama. Hatta nadoro, sehingga kemudian sampai melihat ila Makkah wal Madinah, artinya sampai ngebei Mekah dan Madinah. Padahal Mekah Madinah itu berapa itu? 400 kilo lebih, 400-an kilo. Itu dipenuhi dengan malaikat yang 70.000 yang sama-sama meletakkan sayapnya karena menghormati jenazah tadi. Setelah malaikat turun semua, menundukkan dirinya, artinya dengan meletakkan sayap tadi, fasolla, kemudian menyolati alih ngatasi jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah tadi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibrilu, nah ternyata yang nyolati tidak hanya Kanjeng Nabi. Sing nyolati Kanjeng Nabi wa Jibrilu, dan Jibril wal malaikatu ajmain, dan seluruh malaikat yang 70.000 tadi yang nyolati itu Kanjeng Nabi, malaikat Jibril, malaikat yang lain ikut nyolati jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah. Falama farago, kemudian setelah selesai acara ritual sholat tadi, faida farago kola, kemudian malaikat Jibril itu Kanjeng Nabi itu penasaran, nanya ke Jibril, ya Jibril, bima balago, bima kelan apa balago sampai sapa Muawiyah hadil manzilata ing kedudukan ini. Jibril, dengan apa Muawiyah itu sampai mempunyai derajat yang luar biasa di sisi Allah, sehingga ketika dia wafat ini sampai kamu datang minta saya untuk mempersaksikan dan nyolati, bahkan kamu sendiri datang untuk ikut nyolati. Tidak hanya Jibril, bahkan 70.000 malaikat pun turun ke bumi untuk ikut menyolati jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah. Itu amalannya apa? Kok iso sampai segitunya hebatnya malaikat sampai turun ke dunia untuk mensolati dia. Qala, ngendika sapa Jibril, bikiro atihi, sebab mocone Muawiyah qul huwallahu ahad. Fadilah maca qul huwallahu ahad.
Kapan maca qul huwallahu ahad? Qaiman ketika berdiri, rokiban ketika dia berkendara, masian ketika jalan kaki. Jadi berarti Muawiyah itu gak gang itu, tidak berhenti untuk maca surat Ikhlas, baik dia berjalan kaki, naik kendaraan atau berdiri, dia maca surat Ikhlas. Karena itulah paling enggak kita walaupun mungkin tidak sehebat Muawiyah, mungkin adalah selawat maca surat Ikhlas yang kita bisa lakukan. Mungkin 10 kali setiap hari atau 100 kali setiap hari. Kalau Anda baca wali-wali, itu salah satu ininya biasanya, salah satu wiridannya itu surat Ikhlas. Itu luar biasa. Anda kalau surat-surat yang lain itu kan ada hak untuk kita, ya kita jaluk kan. Kalau Fatihah kan masih iya kena butuh, iya tidak suratul musa, ada permintaan yang untuk pribadi. Jadi kita masih ada menunjukkan hak kita. Kalau surat Ikhlas kan nggak ono. Itu semua hanya mengarahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada permintaan kita. Sehingga karena itulah luar biasa. Kalau Anda lihat misalnya di Sunan Bonang itu kan ada wiridan beliau. Salah satunya adalah surat Ikhlas. Ada misalnya kalau Anda baca ceritanya Mbah Holil, salah satunya juga surat Ikhlas. Banyak tokoh-tokoh wali biasanya wiridan salah satunya itu surat Ikhlas yang itu luar biasa. Ini Muawiyah bin Muawiyah Al-Mazani ini juga seorang yang luar biasa, sampai malaikat Jibril dan malaikat yang lain datang menurut hadis ini. Salah satunya adalah karena Al-Muzani ini, Muawiyah bin Muzani itu tidak pernah berhenti maca surat Ikhlas. Karena itu marilah kita paling nggak punya wiridan surat Ikhlas. Kalau wiridan tertentu dalam jumlah besar, kalau Ustadz menyarankan Anda cari kiai, cari guru yang kemudian memberikan ijazah. Tidak kemudian, tapi kalau hanya artinya untuk kebiasaan, untuk dalam jumlah-jumlah yang sedikit, silakan Anda bisa. Tapi kalau biasa amalan tertentu yang istiqomah dan rutin dan ini butuh, karena dia butuh legalitas ijazah dan butuh pembimbing biasanya gitu dalam spiritualitas. Tapi kalau ini bisa Anda silahkan baca surat Ikhlas sebisa kita lah, berapa, bisa 10, bisa 100, bisa dari semalam paling enggak berapa kali yang kita bisa. Semoga kemudian kita termasuk orang-orang yang kemudian ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai salah satu orang yang bisa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ibadah kita mungkin pas-pasan, tidak begitu menonjol, tapi dengan beberapa amalan-amalan, semoga Allah berkenan menerima apapun kekurangan kita. Itu penting. Turunnya malaikat, saya kira Anda para santri yang di rumah, Anda paham, tidak sedikit cerita-cerita orang-orang sepuh yang solih ketika wafat, beberapa santri, beberapa orang ditampak. Dulu kalau Romo Yai itu banyak cerita dari kakak-kakak senior, santri-santri senior, ketika Romo Yai wafat, itu beberapa santri ada yang kelihatan dalam dan halaman rumah itu penuh dengan kayak orang jubahan warna hijau. Jadi yang kemudian mereka itu mengiringi jenazah Yai itu ya mungkin karena itu kita nggak tahu, karena hanya secara fisik nggak kelihatan, tetapi itu beberapa kesaksian beberapa santri yang cerita, yang ada santri yang kemudian pingsan karena melihat aura yang luar biasa, melihat suasana yang luar biasa itu. Nah, itu artinya mungkin itu malaikat-malaikat yang datang untuk mempersaksikan jenazah para solihin. Kita tidak sehebat dia, kita tidak sehebat Muawiyah Al-Muzani, kita tidak sehebat ibadah kita dengan yai-yai sepuh yang solih, tapi marilah ada amalan-amalan tertentu yang kita bisa lakukan yang istiqomah untuk nambeli, apa bahasa kita, nambeli itu, ganti kekurangan-kekurangan sholat kita, ibadah kita dan yang lain.
Oke, ini fadilahnya surat Ikhlas. Nah, tadi intinya marilah kita zikir di setiap kesempatan, di majelis, ketika kita kumpul-kumpul dan seterusnya. Kalau nggak bisa zikir, paling nggak kita nutup selawat. Nah, ada selawatnya sebagai akhir. Kalau nggak ada selawat, ada kafaratul majelis. Jadi marilah kita berusaha apapun yang kita lakukan itu tidak lepas dari 3 hal. Salah satu, paling nggak salah satu dari 3 hal. Pertama zikir, kedua selawat, ketiga kafaratul majelis. Oke, selesai bab zikir. Bab ke-8. Babuma yakulu. Babuma bab tentang sesuatu yakulu kang ngucap idza ghadiba, ketika marah. Ini bagaimana kalau kita marah? Ini ada sesuatu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi untuk meredam marah. Qala ngendika sapa Allah taala wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhimina, orang-orang yang bisa menahan al ghaidha ing marah. Wa qala wa imma yatahuzzanaka, yang ini ayat apa ini? Fa inna ya wa ma imma yatahuzzanaka lan membuatmu marah minasyaitani nazun. Ketika setan membuat kita marah, karena marah itu dari hasil kontribusi setan. Jadi kalau kita marah berarti kita terpengaruh oleh setan. Nah, ketika setan kemudian memprovokasi kita, kemudian kita menjadi emosi, marah, maka kata Allah fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, innahu huwas samiul alim, karena Allah lah yang tahu dan mengamati kita. Wa rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi, ini hadis ini terkenal banget ya. Laisa sadid bisurati. Laisa ora ana sapa sadid itu orang yang kuat iku bisurati, kelawan menjatuhkan. Jadi kata Nabi, orang yang kuat itu bukan orang yang kuat di dalam gulat yang secara fisik bisa menjatuhkan orang. Innama sadid, utawi orang yang kuat iku alladzi yamliku, yang bisa mengendalikan nafsu ing dirinya indal ghadabi. Orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya ketika dia marah. Orang yang kuat itu bukan orang yang secara fisik bisa mengalahkan musuhnya, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya ketika dia marah. Kita kadang sering lupa loh pas emosi, piring melayang, tukaran sinetron ya. Sinetron, apa namanya, tukaran ribut sama suaminya, istrinya, piringnya dilempari kemana-mana, akhirnya nyesel karena piringnya pecah. Jadi kalau itu berarti kita tidak bisa mengendalikan diri. Banyak toh yang itu kemarin lagi viral karena emosi pada anaknya, akhirnya sampai anaknya terbunuh. Emosi sama istrinya karena njaluk opo gak diladeni sama istrinya, kemudian ribut, ada korban. Berarti kan nggak bisa mengendalikan diri. Orang yang nggak bisa mengendalikan emosinya berarti bukan orang yang kuat. Berarti orang yang temperamental, yang suka marah, mudah marah, itu berarti sesungguhnya dia bukan orang yang hebat, karena dia belum bisa mengendalikan emosinya. Orang yang hebat, orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya. Fi Sahih Bukhari an Abi Mas'ud, hadis yang seterusnya dari Sahih Muslim maksudnya, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'uduna as-sur'ata fikum. Nanya ke sahabat, kalau hadis yang lain, mal ta'uduna, apakah yang kamu nilai as-sur'ata ing orang yang kuat fikum, yang dalam sira kabeh. Kata Nabi ngatakan gini, atau apa yang kamu menurut Anda apa yang disebut orang yang kuat? Alladzi, sahabat kulna jawab sama kita, alladzi la tasra'uhu, yaitu orang kuat itu adalah orang yang latas ra'uhu, tidak terjatuhkan, hu ingman sopa arijalu. Jadi kata sahabat, orang yang kuat itu adalah orang yang tidak bisa dijatuhkan oleh banyak orang. Jadi walaupun dia satu, musuhnya 5, musuhnya lebih dari 1,
tapi dia tidak bisa dijatuhkan. Itulah orang kuat. Jadi orang yang tidak bisa, yang secara fisik tidak bisa dijatuhkan oleh lawan, itulah orang kuat. Nah, itu kita juga mungkin mikir begitu ya. Biasanya kita kan orang kuat itu orang yang secara fisik kuat. Kadang kita mikir kayak dengan kaya. Orang kaya itu adalah orang yang secara material punya banyak harta. Padahal kalau Nabi kan ngajarkan kaya itu bukan fisik, kaya itu hati. Kalau walaupun harta kita banyak, tapi kalau perasaan kita tetap merasa kurang, kan berarti bukan kaya, masih merasa kurang. Kan itu orang kaya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Mungkin kita hanya punya satu mobil, yang mobil itu cukup sederhana, walaupun tidak terlalu mobil mewah, mobil standar, tapi kalau kita merasa cukup dengan itu, maka sebetulnya itu orang yang kaya. Walaupun mobil kita 5, mobil mewah banyak, tapi hati kita tetap kurang aja, berarti sesungguhnya orang yang masih terus merasa kurang, maka sesungguhnya dia bukan orang yang kaya, karena dia masih kurang terhadap apapun yang telah dia miliki. Nah, begitu juga orang yang kuat. Kuat itu tidak fisik, tidak bersifat fisikly, tetapi kuat itu adalah orang yang secara emosional dia matang. Secara kepribadiannya dia matang sehingga dia bisa mengendalikan emosinya. Karena itu ketika ditanya, apa yang Anda nilai tentang orang yang kuat? Para sahabat bilang, orang yang kuat itu orang yang nggak bisa dijatuhkan oleh banyak orang. Jadi para sahabat mikirnya fisik. Kayak kita sering melihat orang itu fisik, materi enak yo, makanya mobilnya bagus. Jadi kita melihat orang bahagia, orang enak, orang itu kacamatanya materialistik, materi, physically. Nabi kemudian mengkoreksi itu. Kalau jawab sahabat Nabi, laisa bidzalika, orang yang kuat itu tidak begitu. Laisa bidzalika, tidak seperti itu. Walakinnahu, tetapi ini orang yang kuat, iku alladzi yamliku, yang bisa mengendalikan nafsahu, yang dirinya indal ghadab, ketika dia marah. Nah, Nabi kemudian mengoreksi, orang yang kuat itu bukan orang yang sifatnya fisik. Orang yang kuat itu lebih pada persoalan psikis, lebih pada persoalan kematangan kepribadian. Jadi kayak kita dewasa itu bukan urusan umur ya. Tidak berarti kalau sudah 20 tahun, 30 tahun mesti dewasa, enggak. Dewasa itu kan urusan kepribadian, kematangan kepribadian itu dewasa. Umur bertambah itu pasti, tapi belum tentu kemudian bertambahnya umur itu diikuti oleh kedewasaan berpikir. Nah, dewasa itu psikis. Ketika kita bisa mengendalikan, orang yang dewasa itu ada orang yang bisa mengendalikan kepribadiannya, bisa mengendalikan jiwanya, sehingga dewasa itu tidak terkait dengan umur. Yang sering begitu, tapi kan tidak senantiasa. Bisa juga umurnya lebih muda, tapi pribadinya lebih matang karena dia tertempa oleh kehidupan. Bisa juga ada orang yang umurnya lebih senior, tapi dia tidak dewasa karena tidak pernah mengalami, tidak tertempa oleh kehidupan. Karena itu Nabi mengkoreksi itu tadi. Orang yang kuat bukan orang yang secara fisik. Orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya. Sehingga walaupun dia dewa, ada tuh orang yang sudah senior, mungkin pendidikannya tinggi, sampai macam-macam lah pendidikannya. Tapi kadang temperamental. Walaupun dia pendidikannya tinggi, walaupun dia usianya lebih lebih tua, lebih senior, umurnya lebih banyak, pendidikannya lebih tinggi, tetapi ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi, temperamental, maka sesungguhnya dia bukan orang dewasa. Bukan orang yang kuat dan bukan orang yang dewasa. Qultu as-sur'ah, sara'atu tayassara'ah biha asluhu alladhi yasra'un nasa, yaitu orang yang bisa menjatuhkan seseorang kasiron. Sara'ah itu maksudnya adalah orang yang bisa menjatuhkan orang lain dengan yang banyak. Misalnya bil humazah dengan cara menjatuhkan, wal lumazah dengan cara memukul, alladzi yahtimuhum kasiran. Artinya orang yang kemudian bisa menjatuhkan yang lain. Bukan begitu.
Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Turmudi an Mu'adz bin Yasal Al-Juhaini as-sahabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sapane wong kadoma yang bisa menahan waidon ing emosi wawa utaiman hale utaiman iku qadirun mampu ala ayang fidahu yang to melakukan tadi. Jadi siapa yang benar-benar bisa melaksanakan untuk menahan mengendalikan emosi, da'ahu mongko akan ngundang hu ing man sapa Allah ala ruusil khalaiki di depan banyak makhluk yaumal kiamati. Maka kata Nabi, siapa yang bisa mengenahan emosi, benar-benar bisa melakukan itu. Kadang kan ada toh, saya itu sebetulnya bisa menahan tadi, coba karena ada alasannya, cuma karena ini akhirnya gitu kan. Berarti kan dia belum bisa, dia sebetulnya bisa, cuma kemudian dia tidak melakukan karena kemudian emosinya diluapkan. Saya sebetulnya bisa tadi gini, tapi itu berarti dia belum melakukan. Apa yang diinginkan Nabi itu bukan sekedar menahan emosi, tetapi benar-benar dia bisa mengendalikan emosinya dan tidak keluar. Kita mungkin sangat jengkel, tapi kemudian masih bisa senyum dan tidak melampiaskan marah kita pada orang. Nah, bisa menahan emosi, apalagi kalau Anda ada seseorang yang Anda menjadi pejabat, yang dengan kekuasaan kita bisa menjatuhkan orang itu yang membuat emosi kita. Nah, maka hati-hatilah kalau kita mendapatkan amanah menjadi menjabat atau kemudian kita memegang nasib orang. Jangan sampai kemudian kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, kemudian kita menggunakan emosi untuk memengaruhi kewenangan kita dan kekuasaan kita. Maka marilah kita, kalau kita mempunyai jabatan, berarti kita harus lebih dewasa untuk mengendalikan emosi kita. Nah, kata Nabi, siapa yang benar-benar bisa mengendalikan emosinya sehingga kemudian emosi itu terkelola dengan baik, tidak terluapkan, maka Allah akan membanggakan dia nanti di akhirat di depan banyak makhluk. Itu satu. Yang kedua, ini apa namanya, rewardnya ya, reward bagi orang yang sabar. Sabar bukan tidak bergerak ya, tapi ini maksudnya adalah reward bagi orang yang bisa mengendalikan emosinya. Satu, orang itu akan dibanggakan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah di depan makhluk nanti di akhirat. Ini loh si A hebat, sehingga Anda bisa bayangkan kalau misalnya Anda jadi mahasiswa, Anda jadi murid, atau kita jadi guru, kemudian di depan Pak Bupati, kita dipanggil ketika kita kumpul banyak orang, kemudian nama kita dipanggil di depan, kemudian ditunjukkan tentang prestasi kita. Kita insya Allah akan bangga toh dengan itu. Nah, Anda bisa bayangkan kalau di depan kepala sekolah kita ditunjukkan, kita senang dan kita bangga, di depan bupati kita senang, di depan presiden kemudian kita disebut nama kita, ditunjukkan prestasi kita, itu akan membuat kita luar biasa. Yang menunjukkan sekarang bukan hanya bupati dan presiden, tapi Allah SWT sendiri yang akan menunjukkan prestasi kita di depan makhluknya. Betapa kita akan merasa senang banget karena Allah yang membanggakan kita. Itu reward bagi orang yang bisa mengendalikan dirinya. Yang reward yang kedua, hatta yukhayyarahu, kemudian dia diberikan hak untuk memilih minal khuri, saking bidadari. Jadi dia iku lho ana widodari jejer-jejer nek koyo nang etalase, kemudian disuruh milih mana yang kamu suka. Betapa reward kedua ini lebih menarik. Nah, kan banyak toh orang yang rela mati untuk mendapatkan bidadari di surga. Kalau Ustadz sudah dapat minuman ahli surga, kemarin dapat ada mahasiswa datang ke rumah kemudian bawa beberapa bungkus produk minuman. Ternyata di labelnya itu ini minuman ahli surga. Kemudian menunjuk ayat tertentu. Wah, ini minuman ahli surga luar biasa, ini bisa sampai ke sini. Nah,
dodolan dengan agar dodolan rais kemudian menggunakan ini, mengutip sesuatu. Nah, tapi kemudian kembali ke sini itu rewardnya orang yang bisa mengendalikan emosinya. Marilah kita belajar untuk menjadi dewasa, salah satunya dengan cara belajar untuk mengendalikan emosi kita, terutama bagi Anda yang diamanai dengan jabatan tertentu. Janganlah kemudian menjadi sewenang-wenang yang dengan anak buah, dan ya walaupun mungkin itu menjengkelkan kita. Kayak inilah kalau kita jadi orang tua ya, kita punya anak 5, mungkin sebagian anak kita ada yang bandelan. Walaupun anak kita kadang membuat kita dalam tanda petik agak jengkel, tapi kan tetap aja kemudian kita tidak akan menjatuhkan sesuatu yang membahayakan dirinya. Mungkin dalam konteks tertentu kita bisa menjatuhkan punishment, tetapi tidak akan kemudian memberatkan dia. Nah, orang Jawa kan mengatakan apa itu? Tego lorone gak tego matine. Sak jengkel-jengkelnya orang tua itu tidak akan mungkin kemudian sampai dalam tanda petik membunuh anaknya sendiri, artinya kemudian merusak anaknya sendiri. Mungkin dia jewer gitu, atau apa, tapi tidak akan kemudian menyakiti. Kita juga mungkin begitu ya. Kalau Anda terutama yang punya posisi jabatan, punya wewenang yang ngurusi banyak orang, jangan sampai kemudian kita merasa karena kita wewenang kemudian kita kayaknya perlu belajar banyak tentang hal itu. Karena ini terkait dengan banyak orang yang menjadi tanggung jawab kita. Rawaina fi Sahih Al-Bukhari wa Muslim an Sulaiman ibnu Surat al-Sahabi radhiyallahu an kuntu suatu ketika ana sapa ingsun niku jalisan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami lagi duduk-duduk bersama Nabi. Wa rajulani ku yastabani. Kemudian tiba-tiba ada 2 orang iku yastabani lagi tengkaran. Jadi ada 2 orang tiba-tiba lagi mungkin agak ribet ya, agak ribut. Wa haduma utai salah satunya iku qad ihmaro, telah menjadi merah apa wajuhu, karena emosi. 2 orang tadi tengkar, salah satunya sudah sangat merah karena emosi. Wang fakhot wang tafakhot, kemudian tampak bertiup meniup apa audajuhu urat lehernya. Kalau bahasa kita wajah udah merah, urat-uratnya udah keluar karena luar biasa emosinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sedune ingsun, karena Nabi melihat ada 2 orang yang sangat emosional lagi tengkar tadi, yang mukanya udah merah, urat-urat lehernya sudah sangat mengembung gitu ya, karena aliran darah yang luar biasa emosi. Nabi kemudian mengatakan, ini a'lamu, saya tahu kalimatan suatu kalimat laukolaha lamun ngucap sapa mereka berdua tadi ha ing kalimat la dhahabat, mau akan hilang anu saking ma apa ma barang yajidu. Artinya Kanjeng Nabi mengatakan, andekan saya tahu ada kalimat, andekan dia mau membaca kalimat itu, insya Allah emosinya akan mereda. Ini doa yang kita bisa baca, yang diajarkan Nabi untuk meredam emosi. Kalau biasanya kan kita hadis yang lain kita diajarkan kalau emosi lagi kita emosional lagi berdiri, kita disuruh duduk. Kalau duduk tetap emosi disuruh berbaring. Kan begitu toh? Atau setelah itu kalau nggak bisa juga wudu. Itu yang hadis yang sering kita populer kita dengar dan mungkin kita lakukan. Tapi kalau di sini ada hadis lain yang ngajari ada doa untuk mengendalikan emosi. Lauqala, nah ini doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, doanya gampang. Yang kita sering, jadi ketika kita emosi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin kemudian selain berdoa, kita ketika emosi, biasanya emosi berdiri gini kan, gini-gini, nunjuk macam-macam. Ketika emosi, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian duduk. Duduk cik emosi, ya geledak kok cik belum wudu, insyaallah hilang. Jadi selain itu berdoa. Kata Nabi, andekan orang tadi maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dhahaba anhu,
maka bakal hilang anu minusake ma apa ma yajidu, maka apa yang terjadi emosi itu akan hilang. Faqalu lahu, mongko sahabat, karena Nabi kemudian, karena mungkin gak jejer itu Nabi di sini, sahabat yang marah-marah tadi di sana. Nah, Nabi bukan ngajari, mestinya orang itu ini baca a'udzubillahi insyaallah reda. Nah, sahabat yang dengar Nabi itu kemudian faqalu lahu, kemudian para sahabat ngomongi yang emosi tadi. Innallaha inna nabiyya, nabiku qala ta'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nabi tadi ngajari Anda loh untuk a'udzubillahi agar apa namanya emosi Anda berhenti. Tapi apa jawabannya orang emosi tadi? Wahal bi min junun. Wahal bi ana ta kelan ingsun min junun. Loh, Anda kira aku gila? Disuruh a'udzubillahi, mungkin salah paham. Tapi intinya kan orang sahabat tadi kan salah paham. Dikongkon disuruh a'udzubillahi, dipikir loh, emangnya aku gila disuruh a'udzubillahi. Padahal kan itu sebetulnya untuk meringankan emosinya. Itu satu. Jadi doa a'udzubillahi itu mengendalikan emosi. Waraina fi kitab Abi Dawud radhiyallahu an Abi Dawud wa Tirmidzi bimaknahu min riwayati Abdurrahman bin Abi Laila. Ada lagi dari Abu Dawud dari Ibnu Abi Laila, an Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Tirmidzi, ini ada sama. Hadisnya sama, cuma jalurnya beda. Kalau yang tadi dalam Bukhari Muslim, kalau yang ini dari Abu Dawud dan Tirmidzi. Mirip, hadisnya mirip, cuma jalurnya beda. Ada lagi hadis Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Sayyidah Aisyah. Nah, ini Sayyidah Aisyah cerita sendiri. Qalat ngendika sapa Aisyah, dakhala masuk ale ngatasi ingsun sapa Nabi. Suatu ketika kata Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi itu masuk ke rumah saya. Jadi kan Nabi masuk ke rumah, wa ana ghodoba. Ketika itu saya lagi emosi, saya lagi marah, Nabi datang. Fa akhoda maka megang sapa Nabi bitorofil fasli mafsili min anfi. Kemudian Nabi memegang hidungku. Nabi kan luar biasa ya. Begitu datang Nabi nggak tahu masalahnya. Sayyidah Aisyah lagi neng omah marah-marah. Mungkin Anda juga gitu ya. Kita pulang dari kantor nggak tahu, mulai kok kantor emosi, bojone merengut-rengut. Mungkin begitu. Nabi juga gitu. Nabi itu datang ke rumah Sayyidah Aisyah, pulang ke rumah ke istrinya. Ternyata kata Sayyidah Aisyah, saya ketika itu lagi emosi banget. Apa yang dilakukan Nabi? Langsung hidung saya dipegang oleh Nabi. Begini. Jadi hidungnya kemudian mungkin kalau kita cekel wirunge, kemudian dijiwit. Fa'akarahu, kemudian nggaruk sapa Nabi hu ing hidung. Jadi cekel hidungnya, kemudian mungkin kalau kita gitu, cekel hidungnya gini. Kemudian sumakola, kemudian Nabi ngendika gini, ya Uwais. Nah, masih ingat? Ini salah satu panggilannya Nabi ke Sayyidah Aisyah. Kalau enggak Humaira, beliau ngambil ya Uwais. Padahal namanya kan Aisyah, dipanggil Uwais. Kalau kemarin masih ingat, Kanjeng Nabi kadang juga suka manggil Sayyidah Aisyah dengan panggilan nama kecil. Nama apa? Nama pendek ya. Ya Ais. Aisyah dipanggil Ais. Ini Uwais, ya Uwais, kuli. Karena kamu emosi, cekel hidungnya. Hei Uwais, ucapkanlah Allahumma firli dzanbi wa adhaba ghaidha qalbi wa ajirni minasyaiton. Ini kalau tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalau ini lebih, ini doa menghilangkan emosi yang diajarkan Kanjeng Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Bisa dihafal yang di rumah, yang bawa kitab bisa dilihat. Allahumma firli dzanbi, Allahumma firli dzanbi wa azhib ghaidha qalbi wa azhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaiton. Allahumma ya Allah, ifir mugi ngampuni sapa tuan limari ingsun dan bi ing dosaku. Ya Allah, ampunilah dosaku. Wadhib lan menghilangkan sapa tuan ghaidha qalbi ing emosinya hatiku.
Ya Allah, ampuni dosaku, hilangkan emosi hatiku. Wa ajirni lan bebaskan ni ingsun minasyaiton, dan bebaslah kami dari apa namanya? Apa? Komporane setan. Apa namanya? Di kompor itu dapat diprovokasi. Nah, bebaslah kami dari provokasi setan. Nah, itu doa menghilangkan emosi yang diajarkan kanjeng Nabi ke Sayyidah Aisyah. Masih ingat ya? Allahumma firli dan bi wadhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaiton. Tapi nggak perlu nyekel hidung gini ya. Itu kan jadi kan bukan donga gini Allah maafir, enggak. Itu tadi kan kanjeng Nabi karena Sayyidah Aisyah marah-marah cekel hidunge. Donga iki lho. Bahasa kita mungkin gitu. Donga iki lho. Allahumma filli dan bi wadhib ghaidha qalbi wa ajini minasyaiton. Tapi kok kemudian istrinya baik-baik cekel hidungnya. Nah, atau kalau kita saling mengingatkan lah agar kita enggak emosional. Rawaina fi Sunan Abi Dawud an Atiyah ibnu Sa'di, satu lagi ya. Bener ya? Udah habis waktunya? Belum ya? Satu hadis. Qala Rasulullah sallam inna ghadaba sak temene marah iku minasyaiton. Ini hadis yang terkenal, marah itu dari setan. Wa inna syaiton, saat temennya setan iku khuli'o diciptakan minan nari saking rokok. Bisa dilihat mah, sudah 30 menit belum? Wa innama lan tutfi'u lan bisa disiram, tutfi'u bisa menyiram nar bilma iklan air. Kata Nabi, marah itu dari setan. Setan itu terbuat dari api. Nah, api itu bisa disiram, bisa dimatikan dengan disiram air. Karena itulah faida ghadaba, kalau kamu marah sapa ahadukum falyatawaddo, maka berwudulah. Dengan wudu itu akan tersiram air. Dengan tersiram air, maka api emosi yang ada di dalam hati kita insya Allah akan segera reda. Demikian, nanti semoga kita masih bisa mengingatkan tadi doanya, Allahumma firli dan bi wadhib ghaidha qalbi wa ajini minasyaiton. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lam tanna rabbi 'allimna latifa wa bi'alihna wa faqihana wa qarabatin. Rabbana fa'na bima lam tanna rabbi 'allimna latifa wa faqihna wa faqihana wa qarabatin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.